Disaksikan Pak Bupati, saya menawarkan uang 200 juta ya dari saya pada si ibu agar masalahnya segera berakhir, karena akhirnya kan digunakan kepentingan warga dan warganya bukan warga kaya. Tetapi karena ibunya menolak dan pengennya mendapat uang yang lebih demi waris terhadap anak-anaknya, ya saya tidak mau mencampuri urusan hak orang. Saya persilakan ibu dan keluarganya menggugat ke pengadilan. 200 juta urusan beres. Karena beres. Kumaha emak? Setuju tidak setuju. Hoyongna sabaraha? Hoyongna. Anu selama 20 Gitu. Kalau situ mah teh jam teu anu 35 tahun hungkeun kembali artos anu tos dianggap ke PDAM. Jaringan perpipaan itu udah tanggung jawab proyek, pelangnya juga di provinsi. Jadi jual belinya antara Pak almarhum Pak Adun dengan Cipta Karya. Menolak bantuan KDM 200 juta, lebih milih gugat PDAM ke pengadilan. Nih, tolong buat anak-anaknya Maati. Semoga dengan video ini, sekiranya kalian itu ngerti soal yang namanya legal standing. Langsung TV people. Welcome back bersama Nyonyo dan Mamang, penglaris online kita si Abu hadir dan juga si Pakun lagi melohok 2 tepi mangkok. In here, Always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. Langsung TV people. Ada lagi nih update yang anti klimaks sih ini. Nih dari Nenek Atih atau Ma Ati yang sebelumnya rame meminta bantuan Kang Deddy karena katanya tanahnya dipakai sama PDAM gitu, airnya dan segala macam, intinya rugi lah gitu intinya mah ya. Meminta ganti rugi gitu. Nah singkat cerita sama Kang Deddy sudah dibantu di mediasi dengan opsi udah ini 200 juta dari saya pribadi. Damain aja gitu. Karena kalau nggak salah ada titik krusialnya itu adalah si tanah itu atas nama mantan suaminya Ma Atih. Kalau nggak salah ya, punten ya, nanti kita ulas lagi, takutnya memang salah tangkap gitu ya. Yang kalau menurut kacamata Kang Deddy di bawah gugatan juga capek-capek doang gitu. Karena katanya sebelumnya udah ada gugatan nggak jebol gitu, susah. Tapi kita lihat dulu nih dari pakar-pakar IT ceki-ceki. Play. Menolak bantuan KDM 200 juta, lebih milih gugat PDAM ke pengadilan. Nih, tolong buat anak-anaknya Maati. Semoga dengan video ini, sekiranya kalian itu ngerti soal yang namanya legal standing. Kan dulu pernah diajukan ke Pengadilan Agama Garut dan ditolak pada 2023. Lalu, kalau misalnya tidak ada bukti baru atau hanya bukti yang sama, yang pasti dan yang jelas akan ditolak untuk kedua kalinya. Kecuali kalian punya bukti baru yang kuat untuk bisa dipertaruhkan, untuk bisa maju menggugat ulang PDAM. 200 juta urusan beres. Karena beres. Kumaha emak? Setuju tidak Hoyongna setuju. sabaraha? Hoyongna. Anu selama 20 Gitu. Kalau situ mah teh jam teu anu 35 tahun hungkeun kembali artos anu tos dianggap ke PDAM. Adil na we PDAM teh. Ari ayeuna mah cenah caina ge teu kenali alit. Nah gitu. Bapak Gubernur teh taman ari kedadean cenah kewajiban PDAM. 200 juta dari Kang Deddy ditolak gitu. Ya tadi sih kalau dari penjelasannya sih, nanti kita play lagi yang lebih fullnya ya, takutnya salah paham. Cuman sekilas di sini yang lewat sih pengennya jangan segitu dong, harusnya dihitung gitu. Udah selama 30 tahun itu dan segala macamnya gitu, masa cuma segitu gitu. Nih komen-komennya juga netizen menyayangkan akibat penolakan ini. Karena apa? Kang Deddy biasanya kalau dia timbang ada potensi menang, walaupun itu 1% maju gitu. Iya. Tapi kan Kang Deddy kan orang hukum juga kan basicnya. Kalau dia lihat ini susah nih, susah gitu. Udah stop aja, damai aja. Dulu ada kasus juga yang kata Kang Deddy udah segini aja, nanti saya bantu nego sekian ratus juta. Udah damai aja. Dimajuin percuma. Akhirnya bener kan? Kasusnya hilang aja tanpa jejak. Nggak ada penyelesaiannya gitu. Nah, ini nih komen-komen dari user. KDM kalau sudah ditolak bantuannya tidak akan dibantu lagi gitu ya. Terus nih Resya, gugat di pengadilan karena tanah bukan atas nama si emak, tapi mantan suaminya yang sudah punten mohon maaf meninggal gitu. Sedangkan yang izinkan almarhum suaminya gitu. Iya Jadi sih. pihak PDAM, saya diizinin sama pemiliknya. Siapa? Ini atas namanya. Oh ini mantan suaminya gitu. Sudah mantan suaminya kan.
Nah, atas namanya bukan si emak, tapi si emak tetap pengen fight, ya udah nggak apa-apa, itu pilihan kan. Nih, bayar pengacara terus jalan dan belum tentu menang mah, yang ada malah rugi gitu. Nih yo, dari Garut Hits nih, saat ditanya ke Kang Deddy gimana Kang kabarnya, ya udah kalau Kang Deddy udah lepas tangan ya wayahna gitu ya. Udah usaha sendiri aja. Ceki-ceki. Play. Yang mana? Yang PDAM, Pak. Yang tadi Pak, yang tadi seperti apa Pak? Pertama dari sisi saya pribadi tadi menawarkan pada si ibu daripada harus urusan nggak selesai. Pertama untuk rumahnya udah selesai ya, sudah dibantu 40 juta dari Bank Jabar Peduli. Yang kedua disaksikan oleh Pak Bupati, saya menawarkan uang 200 juta ya dari saya pada si ibu agar masalahnya segera berakhir, karena akhirnya kan digunakan kepentingan warga dan warganya bukan warga kaya tapi warga yang tersubsidi. Tetapi ibu menolak, pengennya mendapat bagian untuk bangun rumah anak-anaknya. Berapa itu Pak? Saya nggak tahu. Sehingga bagi saya, karena ini sudah ranah keperdataan, saya dipersilakan ibunya menggugat ke pengadilan saja. Karena dia tidak bersedia untuk saya bantu. Karena kan udah tua nih. Dalam pandangan saya udah tua, dibekelin 200 juta. Cukup lah, gitu. Murni pribadi Pak. Ya kan, tetapi karena ibunya menolak dan pengennya mendapat uang yang lebih demi waris terhadap anak-anaknya, ya saya tidak mau mencampuri urusan hak orang. Saya persilakan ibu dan keluarganya menggugat ke pengadilan. Atau non Pak KDM. Ya udah, kalau nggak mau jalur Kang Deddy yang seperti ini opsinya, pengen jalur hukum dengan harapan dapat yang lebih besar, ya udah ya tempuh jalur hukum. KDM nggak bisa ngintervensi gitu. Cuman banyak netizen yang aku nggak ngerti, salah nangkep atau memang pengen ngerujak aja kayak gini contohnya. Berarti Bapak sebagai pemimpin tidak mampu berlaku adil, apapun dalilnya itu tempat si ibu Pak. Teteh punten, ini teteh apa sih nggak ngerti. Penjelasannya kan itu sertifikat punya si bapak. Si bapak itu statusnya mantan suaminya si ibu gitu. Udah pernah menggugat 2023 tuh kalah telak gitu. Iya. Udah nggak ada hak nggak sih, apalagi udah mantan suami kan? Iya, sulit juga gitu. Terus juga ternyata penggunaan airnya bisa dibuktikan sama PDAM bahwa ini air subsidi buat warga masyarakat menengah bawah juga gitu, yang tidak dikomersialisasi terlalu berlebihan gitu. Itu yang akhirnya mungkin di 2023 itu yang bikin menang gitu. Kecuali itu tanah itu udah atas nama si ibunya, mungkin masih bisa gitu kan. Cuman kan ini bukan atas nama ibunya tapi atas nama mantan suaminya. Iya, nih ada lagi nih. Itu bukan membantu tapi menyogok. Kalau mau bantu ya dibantu kasusnya. Om katanya teh ngaco siapa si ibunya pengen kerana hukum. Ya ke pengadilan. Atuh lain ke gubernur lir aing mah. Kalau perdata ke pengadilan, 1 tanah belum bersertifikat. 2 SPPT tanah masih atas nama pihak penjual. Tidak ada akta waris, bakalan susah dalam menuntut karena kepemilikan tidak ada kekuatan hukumnya tuh. Netizen yang mengerti ranah hukum langsung pada ngasih tahu kayak gitu, Bu, susah Bu, nggak kuat ini Bu, nggak kuat gitu. Nih Nyo, ini ada komenan yang menurutku cukup bijak nih Edo ya, 30 tahun sama dengan 360 bulan katanya. KDM kasih 200 juta, berarti 200 juta dibagi 350, katanya 360 Aisyah Malier, ini 350 ya, intinya dibagi lah kurang lebih 5555 per bulan. Saran mending ambil hitung-hitung yang 30 tahun. Selanjutnya ke depannya nanti tinggal kekeluargaan sama PDAM bagi hasil atau persentasenya. Ini cukup lumayan bijak gitu ya. Karena kalau mau tempur terus sulit, tahu sendiri kalau udah ngelawan pemerintah susah kan. Kang Deddy ngeliat ke situnya, kasihan ibu udah tua gitu. Nextnya. Cus. Nih penjelasan matinya ceki-ceki. Play. 200 juta urusan beres. Perkara beres. Kumaha emas? Setuju, tidak Hoyongna setuju, sabaraha, Mak? tidak kemampu. Hoyongna. Hak anu selama 20. Ngomong. Dilebetnya naon tadi? Dilebet naon dilebet teh? Ditaros naon dilebet? Ditaros naon? Mau ditaruh kitu we mah teh janten anu 35 tahun nyehungkeun kembali artos anu tos dianggap ku PDAN. Tadi nyehungkeun adil na we PDAN teh. Tasur PDAN teh ayeuna mah cenah caina ge tos tenalir tos alit gitu. Hari saur Bapak Gubernur teh tong alit teh ageun cenah terserah kewajiban PDAN gitu.
Memangnya tanah nusa ada mah? Tabungan emak. Tabungan emak tanah. Oh, tanah nu mah disewa tadi disewa teh. Bujang-bujang disewa. Malah anu bikin tanya sih Bapak Gubernur ge anu gaduh tanah dibikin ka mayar. Mayar PDAM. Terus saurna teh atos ampir kana dina puluh kasih cenah teh mayar cenah. Ieu teh si Ibu Ati teh. Kumargi henteu mayar teh teu gaduh artos. Teu mayar teh. Sadayana teh 20 patumak kan cenah sarebar cenah Bapak Gubernur. Sakitu mah cukup cenah. Terus kumaha? 200. Ya intinya ya nggak setuju dengan saran dari Kang Deddy gitu ya, untuk udah damai aja nih dari saya. Kalau nggak salah kan sebelumnya udah dikasih sekitar berapa ya, 40 gitu untuk renovasi rumah itu, di luar yang 200 itu 40 dikasih dulu. Nah 200 tuh ya win-winnya gitu. Udah ibu nggak usah terlalu berperkara gitu. Toh airnya juga kan bisa pasti lihat di PDAM dibagikan buat air subsidi warga sekitar juga gitu yang kurang mampu gitu kan. 200 juta dari saya, nggak mau katanya tuh, pengennya sesuai hitungan aja, sudah berapa tahun gitu dipakai, keuntungannya berapa gitu ya. Dugaannya netizen menduga ada sedikit banyak bisikan-bisikan gitu dari pihak-pihak tertentu, dugaan doang gitu untuk mendapatkan yang lebih besar gitu itu. Tapi Kang Deddy udah angkat tangan, ya udah silakan, kalau tetap mau kayak gitu kan, mau nggak mau jalur pengadilan gitu ya, silakan gugat lagi gitu. Yang sebelumnya udah gugat kalah gitu. Liar aing mah. Komennya ada yang ngomporin 4 miliar lah, 35 tahun wajar katanya. Oke, ada bilang, halo Dak, saya pikir menolak itu karena nggak butuh, tapi ternyata ingin lebih besar. Iya, karena kebutuhannya untuk warisan untuk anaknya, iya, gitu anak cucunya katanya. Nextnya, Ninyo, ini penjelasan dari Dirut PDAM Garut ya, Dirut yang baru ya, jadi nggak tahu menau nih ya, jangan sembarangan diomelin netizen, harus lihat-lihat juga gitu, pas masa dia apa enggak gitu. Ceki-ceki. Play. Dirut baru sudah berusaha pendekatan kemanusiaan, pendekatan kekeluargaan, dan itu ternyata masih Ditolak. Bukan ditolak lah, lemes nama masih harus berproses. Ya mudah-mudahan prosesnya diemukan malam juga ada perubahan, karena memang kelihatannya Pak Gubernurnya bisa kasih mati teh tinggal matina narimakeun teu kanyaah itu, karena kan tetap jadi tanggung jawab eksekutif baik bupati maupun Wabub, karena kita ini hanya pengelola memanfaatkan pengelolaan air PDAM itu, yang air itu sebenarnya untuk itu masih disubsidi oleh pusat, Pak. Masih disubsidi 27.900.000 tiap bulan untuk mensubsidi karyawan penyerus masa, yang 9 karyawan itu harus berhenti, kan tidak mungkin. Masa yang 917 itu ditutup, itu lebih mudorot dibandingkan dengan hanya bicara soal hak waris gitu. Oh, dia menjelaskan karena ini bukan untuk tujuan komersial gitu. Jadi income-nya pun atau pendapatannya masih minus gitu. Buat gaji karyawan aja masih disubsidi sama PDAM pusat mungkin ya. Nah, ini penjelasan dari Dirut baru. Penasaran dari Dirut lamanya nih meluncur. Cus. Ninyo, kalau ini netizen mau ngomel nggak apa-apa gitu, karena ini mantan kepala cabangnya. Tapi walaupun memang nggak tahu ini pas kepemimpinan beliau apa enggak gitu. Tapi kalau mau marah daripada ke yang tadi, mending ke yang ini. Karena yang tadi mah Dirut baru kan. Terus ini kan permasalahan udah 30 tahun gitu kan. Kita dengerin ceritanya, penjelasannya, kronologinya Jeki. Play. Salah alamat kalau PDAM digugat. Karena PDAM mah sebagai operator. Iya. Itu aja. Yang berwenang mah. Dibuka ke mati kena habis henteu cenah. Jadi kumaha Pak? Yang Bapak tahu. Jadi begini, kronis awal itu bahwa PDAM Garut, Kabupaten Garut Pak. Dulu kan tahun 87 ada program pembangunan PPSAB 51 ibu kota kecamatan. Program tersebut salah satunya ada di Kabupaten Garut, Banyuresmi, Malangbong, Cisurupan, Karangpawitan. Nah, itu program Kowi Konsultan Bantuan Denmark. Pada saat itu yang membebaskan lahan itu bukan hak PDAM. PDAM mah sebagai penerima operator, penerima manfaat. Makanya
Saya kenapa saya turun gunung udah pensiun karena saya tegak elak PDAM dipersalahkan. Yang berhak yang membebaskan tanah siapa, Pak? Itu kan yang berhak Cipta Karya dulu PPSAB. Karena program itu baik pengadaan tanah maupun jaringan perpipaan itu udah tanggung jawab proyek, pelangnya juga di provinsi. Jadi jual belinya antara Pak almarhum Pak Adun dengan Cipta Karya. Cuman dulu dibantu oleh PDAM. Ketika itu Pak Iyo sebagai direktur PDAM, teman dekat dengan Pak Adun sebagai kepala desa, gitu kan. Diantarlah sama Pak Direktur orang Cipta Karya tuh. Nah, masalah transaksi saya tidak tahu. Tapi kalau keluarnya ngumpul, si ibu na ayah, putrana ilu ayah, lu istri. Cuman yang ada teh yang satu, yang laki-laki. Ya. Kalau bukti otentik Pak dari penjualan itu diserah terimakan nggak ke ini PDAM? Penjualan apa? Tanah itu, tanah mati. Nah itu kan satu paket. Dari provinsi penyerahan aset ke bupati sebagai owner, sebagai pemilik. PDAM hanya menerima serah terima pengelolaan, itu saja. Kewajiban PDAM pertama memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat konsumen. Kedua, kontribusi terhadap PAD apabila PDAM untung, ada bagian 45-55%. 55% buat Pemda, 45 buat PDAM. Nah, termasuk jasa produksi segala macam lah. Yang ketiga, kewajiban PDAM itu membayar pajak retribusi air 125 rupiah per meter kubik. Itu setornya ke provinsi. Sampai saat ini juga. Sampai saat ini. PDAM kan sekarang itu udah ada SIPA. Berarti kan PDAM punya kewenangan untuk mengelola sumber tersebut. Yang namanya SIPA berdasarkan undang-undang itu tanah air yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. PDAM itu melaksanakan itu, amanat itu. Jadi salah alamat kalau PDAM digugat. Karena PDAM sebagai operator. Itu aja. Yang berwenang Nah, sekarang mah tinggal bagaimana caranya Pak Bupati merapat dengan Pak Gubernur. Ini harus selesai. Jangan sampai PDAM jadi bumerang. Banyak dulu masalah sumber demo ke PDAM. Padahal PDAM sebagai operator. Jadi banyak salah alamat. Kalau bukti berarti ada di bagian aset kalau begitu Pak ya? Nah, di bagian aset Pemda. Kapan serah terimanya dari gubernur? Dulu gubernurnya zaman Pak Yogi. Pak Yogi Asmet. Memesnya. Terus Pimprona Pak Rahmat Karnadi, Pimpro PPSAB. Pimbakrona Pak Edi Nasution. Terus Bupatina Taufik Hidayat. Bukan, Omon Gana Sapsita. Omon ya. Nah, dulu yang menerima aset Omon sebagai bupati. Sulit udah mang tahun-tahun mah nama-namanya aja Mamang belum lahir 87 ini kan, bayangin. Tapi gimana kalau tadi dengar ceritanya? Karena tanah itu milik suami, transaksi dengan si mantan suaminya itu gitu. Ya mungkin pas kemarin di 2023 digugat juga kan pihak Pemda Aset tadi bisa menunjukkan bukti transaksi sama serah terimanya, yaitu yang bikin Maatinya kalah di gugatan. Nah sekarang daripada ngegugat lagi kalah lagi, mending ya udah nih dari Kang Dedi gitu, ada kebijakan gitu, uang pribadi lagi gitu, ambil padahal mama bisa menikmati masa tua, kenapa ya anak-anaknya mau urusannya kerja udah pada berkeluarga gitu, nggak apa-apa nggak dapat warisan mah gitu, atuh anak-anaknya liar aing mah. Kalau kayak gini aku jadi kasihannya tuh. Jadi kayak seolah ya dugaan Mamang punten ini mah ya namanya pendapat dugaan gitu kan, seolah kayak ngegojok-gojokin si emaknya, hayu mak tempur gitu biar dapet kan buat warisan kan tujuannya tadi buat warisan, rumah warisan gitu. Dimana kalau dapet kan berarti bukan si emaknya juga yang sebenarnya nikmatin, dugaannya begitu. Iya, aku juga curiganya ke arah situ sih dari tadi pas waktu waktu dia si emak ini bilang di video yang ini ya, yang dia bilang tetap nggak mau terima uang dari Kang Dedi 200 juta, tetap mau
nuntut gitu. Itu ya, tapi ya nggak tahu ya, banyak juga netizen yang menduga ke arah sana, tapi balik lagi ya namanya juga dugaan itu, kita tinggal tunggu aja nih kelanjutannya nih, prosesnya nih. Nah pertanyaannya, ini tetap bakal dapat exposure nggak buat dikawal netizen? Terus ada nggak netizen yang masih setia ngawal gitu? Karena di awal exposure-nya adalah saat video Sima ini mention Kang Dedi, disambut juga sama Kang Dedi, diundang ngobrol-ngobrol. Endingnya ya bisa dibilang anti klimaks gitu. Netizen ya seperti biasa, ada yang pro kontra, ada yang tetap maju terus mah gitu. Ada juga yang kok kecewa gitu. Tapi di sini ada juga yang kayak ngasih saran nih. Ambil 200 jutanya untuk upgrade jadi sertifikat. Kalau udah jadi sertifikat, bikin perjanjian baru dengan PDAM. Yang udah lewat itu biarlah dicatat sebagai amal jariah Sima dan keluarga, tapi terserah yang bersangkutan dah. Itu 200 jutanya diambil buat proses sertifikat, bikin perjanjian baru, revenue share gitu. Jadi pendapatannya teh bukan ngambil yang ke belakang yang sulit gitu, tapi ya udah nih ada yang ini buat dibenahin, terus ke depannya jadi ada revenue share bulanan gitu. Sebenarnya mah ya, tapi ya nggak tahu juga ya, terserah gitu. Sebenarnya aku masih penasaran ini Mang, kan si emak ini ngaku kalau itu tanah punya dia gitu kan, sedangkan kalau di sertifikat itu masih atas nama suaminya. Mantan suaminya. Pertanyaanku, apakah memang tanah itu tuh sebenarnya udah dikasih ke si emak, cuman belum sempat ganti nama kepemilikan di sertifikat atau kayak gimana gitu kan? Nggak tahu, makanya simpang siur. Ada dari pihak PDAM udah transaksi kok suaminya sebagai mantan kades gitu kan, udah jual beli gitu. Dari Sima point of view-nya ya belum, ini masih punya mantan suami saya gitu. Ya itu masih simpang siur gitu. Ini nyolasnya dari channel YouTube Garut 60 Detik. Mediasi mati dan PDAM Garut kembali buntu. Gubernur Dedi Mulyadi silakan tempuh jalur hukum. Ceki. Sengketa tanah antara Maati dan perusahaan air minum milik daerah Kabupaten Garut kembali memanas. Bahkan mediasi langsung dari orang nomor 1 di Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Mediasi antara Maati, warga Banyuresmi, dan PDAM Tirta Intan Garut yang difasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berakhir buntu. Pertemuan yang digelar tertutup di kantor PDAM Garut pada Senin siang 24 November 2025 menjadi titik akhir bagi jalan kekeluargaan. Hadir dalam mediasi, selain Gubernur Dedi Mulyadi, ada Bupati Garut Abdus Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina. Semua upaya untuk mencari titik temu sia-sia. Sengketa ini bermula dari status tanah milik Mak Atih di Banyuresmi yang telah digunakan PDAM sebagai bagian dari fasilitas vital air bersih. Puncak ketegangan terjadi saat Gubernur Dedi Mulyadi melayangkan tawaran yang ia sebut sebagai bantuan pribadi untuk meredam konflik, uang sebesar 200 juta. Namun, bagi Mak Atih, angka tersebut jauh dari kata adil. Nenek Karwati menolak tegas tawaran itu. Alasannya jelas, 200 juta tidak sebanding dengan hak atas tanahnya. Mak Atih ingin mendapatkan kompensasi yang layak, terutama untuk bisa membangun rumah bagi anak-anaknya sebagai hak waris. Izin mak, kumaha mak, tos beres mak? Oh belum beres. Lanjut. Oh gitu ya mak. Tadi Pak KDM bilang apa ke mak? Narosna, mun janten badai ti Bapak Kaden, badai masihan sabara 250 juta. 250 juta. Kahoyong mana on? Kahoyong mama tadi dia waya ya kajajakan anak atau sakitu salami 35 tahun teh piraku. Oh, jadi kahoyong mama hoyong kumaha mak? Kayak keadilan. Keadilan seperti kumaha mak? Supados ieu wae kitu kahartos eta nu salami 35 tahun cai tabungan emak. Di sisi lain, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa tawaran 200 juta itu murni sebagai upaya bantuan secara pribadi darinya. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sebelumnya telah membantu perbaikan rumah Mak Atih sebesar 40 juta melalui Bank Jabar Peduli menegaskan bahwa niatnya murni untuk membantu. Dengan penolakan Mak Atih, pintu damai resmi tertutup. Dedi Mulyadi mempersilahkan Mak Atih untuk membawa perselisihan ini ke jalur hukum. Yang PDAM pertama dari sisi saya pribadi
tadi menawarkan pada si ibu daripada harus urusan nggak selesai. Pertama untuk rumahnya udah selesai ya, sudah dibantu 40 juta dari Bank Jabar Peduli. Yang kedua disaksikan oleh Pak Bupati, saya menawarkan uang 200 juta ya dari saya pada si ibu agar masalahnya segera berakhir karena airnya kan digunakan kepentingan warga dan warganya bukan warga kaya tapi warga yang tersubsidi. Tetapi ibu menolak, pengennya mendapat bagian untuk bangun rumah anak-anaknya. Berapa itu Pak? Saya nggak tahu. Sehingga bagi saya karena ini sudah ranah keperdataan, saya dipersilakan ibunya menggugat ke pengadilan saja. Karena dia tidak bersedia untuk saya bantu karena kan udah tua nih. Dalam pandangan saya udah tua, dibekelin 200 juta cukup lah gitu. Murni Gitu pribadi, Pak. Ya kan, tetapi karena ibunya menolak dan pengennya mendapat uang yang lebih demi waris terhadap anak-anaknya, ya saya tidak mau mencampuri urusan hak orang. Saya persilakan ibu dan keluarganya menggugat ke pengadilan. Kisah sengketa tanah ini kini akan diuji di meja hijau. Akankah Ma'atih mendapatkan keadilan yang ia cari, ataukah PDAM akan tetap memiliki lahan yang menjadi fasilitas vital yang melayani warga? Sulit kalau kayak gini mah. Nanti di pengadilan PDAM bisa menunjukkan bukti serah terima, bukti transaksi sama mantan suaminya si ibu siapa Ibu Atih tadi gitu. Terus bukti penyaluran yang tadi sesuai dijelasin sama Kang Dedi ini digunain aja buat warga miskin di sekitar gitu, bukan yang untuk komersil dapat untung gede gitu ya, hitung-hitung bagi-bagi air gitu mungkin ya maksudnya ya. Ntar berhasil nunjukin itu kalah lagi gitu. 2023 kan udah maju kalah. Nanti sekarang mau gugat lagi, ntar kalah lagi gitu. Ngabis-ngabisin duit, ngabis-ngabisin tenaga. Aku mah kasihan sama si ibunya. Karena kan dia sebagai yang speak up soal pemilikan tanahnya kan si ibu tadi gitu kan. Jadi si ibunya yang harus kemana-mana mah kasihan udah tua itu. Kalian suka ngomporin tega apa siapapun itu gitu yang ngebisikin gitu ya. Udah tua disuruh ke pengadilan buat ngurusin gitu. Coba aing mah. Ya udah lah yo, anti klimaks banget kan ini masalahnya. Kirain teh bakal klimaks gitu, ternyata anti klimaks. Demi warisan gitu ya. Ya udah ya, mungkin segini dulu update kedua hari ini sambil menunggu si Abu marah gitu karena dari tadi si Abu nggak marah-marah dan juga si Pakun Bobo. Sekarang kita meluncur ke setting yang kedua. Cus. Yo. Ya. Seperti yang dari video kedua kemarin ada dua. Yang pertama kita buka dari Ibu Kumendan Kakak Saninata. Si ibu sadar ibu itu salah kalau meminta lebih langsung ke PJT aja Bu, jangan meras KDM atuh. Kalau aku jadi KDM mah sebut teuing lah, mau syukur nggak mau ya udah nggak usah dikasih. Bener setuju. Las ya dari OKWN Suki. Bahasa bayinya Anda itu diusir dari kontrakan Anda. Walaupun tiap tahun atau tiap bulan bayar itu bukan hak milik Anda. Jadi angkat semua barang-barang Anda termasuk angkat rumah Anda. Kok minta kompensasi? Memang cuak seni para warga. Maaf nyamang emosi hamba. Saya selalu nyaman. Bener setuju bahasa bayinya setuju. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang si Abu yang gemen banget digodain ya. Pakun yang baru bangun dulu tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.